Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Nuriksan dengan NIM B1B1211105. Di sini saya akan menarasikan tentang sejarah berdirinya Provinsi Jambi. Dengan berakhirnya masa Kesultanan Jambi menyusul gugurnya Sultan Saifuddin tanggal 27 April 1904 dan berhasilnya Belanda menguasai wilayah-wilayah Kesultanan Jambi, maka Jambi ditetapkan sebagai keresidenan dan tergabung ke dalam wilayah Netherlands Indi atau Hindia Belanda dengan residen Jambi yang pertama yaitu adalah O.L. Hendrik yang diangkat berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda nomor 20 tanggal 4 Mei 1906 dan pelantikannya dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 1906. Kekuasaan Belanda atas Jambi berlangsung selama kurang lebih 36 tahun, karena pada tanggal 9 Maret 1942 terjadi peralihan kekuasaan kepada pemerintahan pendudukan Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, Keresidenan berubah menjadi Shu dan dipimpin oleh seorang Shuko, dan Keresidenan menjadi Shuchokan. Afdeling berubah menjadi Bunshu. Angkatan Darat Kerajaan Jepang masuk wilayah Jambi melalui pelabuhan Palembang dan Padang. Tentara Angkatan Darat Jepang berhasil menduduki Sarolangun pada tanggal 24 Februari 1942 melalui Lubuk Linggau dan Musirawas. Sedangkan tentara Jepang dari Padang menduduki Muara Bungo pada tanggal 28 Februari 1942 dan Muara Tebo pada tanggal 4 Maret 1942. Dalam pertempuran di Pulau Musang, Kolonel Mamura tewas. Dalam beberapa tulisan ditulis di kota Jambi berhasil diduduki Jepang pada tanggal 4 Maret 1942. Dipimpin oleh Kapten Oreta, sedangkan Kerinci diduduki Jepang baru tanggal 17 Maret 1942 yang masuk melalui Padang. Dan pada 14 Agustus 1945, Jepang menyerah pada Sekutu. Tanggal 17 Agustus 1945 diproklamirkanlah negara Republik Indonesia oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Sumatera pada awal kemerdekaan menjadi satu provinsi, yaitu Provinsi Sumatera dengan ibu kota Medan, dan Mr. Teuku Muhammad Hasan ditunjuk memegang jabatan Gubernur Sumatera saat itu. Kalau mengenai proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, di Jambi baru didapat masyarakat Jambi pada tanggal 18 Agustus 1945. Berdasarkan informasi, Akagani yang saat itu berada di Palembang dan oleh Barisan Pemuda dan Masyarakat, dikibarkanlah bendera Sangsaka Merah Putih pertama kali di puncak bangunan Watertoren atau PDAM Banteng sekarang. Pada tanggal 18 April 1946, Komite Nasional Indonesia atau KNI Sumatera bersidang di Bukit Tinggi memutuskan Provinsi Sumatera terdiri dari 3 subprovinsi, yaitu Subprovinsi Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Subprovinsi Sumatera Tengah mencakup Keresidenan Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Tarik-menarik Keresidenan Jambi untuk masuk ke Sumatera Selatan atau Sumatera Tengah ternyata cukup alot dan akhirnya ditetapkan dengan pemungutan suara pada sidang KNI di Sumatera tersebut. Dan pada akhirnya Keresidenan Jambi masuk ke Sumatera Tengah. Sub-sub provinsi dari Provinsi Sumatera ini kemudian dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 ditetapkan sebagai provinsi. Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, Presiden dan Jambi saat itu terdiri dari 2 kabupaten dan 1 kota Praja Jambi. Kabupaten-kabupaten tersebut adalah Kabupaten Merangin yang mencakup Kewedanan Muara Tebo, Muara Bungo, Bangko, dan Kabupaten Batanghari terdiri dari Kewedanan Muara Tembesi,
Jambi luar kota, dan Kuala Tungkal. Masa terus berjalan, banyak pemuka masyarakat yang ingin Kresidenan Jambi untuk menjadi bagian Sumatera Selatan. Dan di bagian ini, lain ingin tetap bahkan ada yang ingin berdiri sendiri. Terlebih dari itu, Kerinci kembali dikehendaki masuk ke Residenan Jambi, karena sejak tanggal 1 Juni 1922, Kerinci yang tadinya bagian dari Kesultanan Jambi dimasukkan ke Residenan Sumatera Barat, tepatnya jadi bagian dari Kabupaten Pesisir Selatan dan Kerinci atau PSK. Tuntutan Kresidenan Jambi menjadi daerah tingkat satu provinsi diangkat dalam pernyataan bersama antara Himpunan Pemuda Merangin Batanghari AP atau HP Merbahari dengan Front Pemuda Jambi atau Fropeja. Pada tanggal 10 April 1954 yang diserahkan langsung kepada Bung Hatta yang saat itu menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia di Bangko. Yang ketika itu berkunjung ke sana saat itu penduduk Jambi tercatat kurang lebih 500.000 jiwa atau tidak termasuk Kerinci, sehingga memungkinkan untuk menjadi provinsi tersendiri. Keinginan tersebut diwujudkan kembali dalam Kongres Pemuda Sedaerah Jambi tanggal 30 April sampai dengan 3 Mei 1954 dengan mengutus 3 orang delegasi yaitu R.D. Abdullah, A.T. An-Nafia, dan A. Said, serta seorang penasihat delegasi yaitu Bapak Syamsu Bahrun menghadap Menteri Dalam Negeri yang saat itu Profesor Dr. M.R. Hazairin di Jakarta. Berbagai kebulatan tekad setelah itu bermunculan baik oleh gabungan parpol, Dewan Pemerintahan Marga, Dewan Perwakilan, Rakyat Daerah Merangin, Batanghari. Puncaknya pada Kongres Rakyat Jambi 14-18 Juni 1955 di Gedung Bioskop Murni terbentuklah Wadah Perjuangan Rakyat Jambi bernama Badan Kongres Rakyat Jambi atau BKRD, untuk mengupayakan dan memperjuangkan Jambi menjadi daerah otonomi tingkat satu Provinsi Jambi. Pada Kongres Pemuda Sedaerah Jambi tanggal 2 sampai dengan 5 Januari 1957 mendesak BKRD menyatakan Kresidenan Jambi secara de facto menjadi provinsi selambat-lambatnya tanggal 9 Januari 1957. Sidang pleno BKRD tanggal 6 Januari 1957 pada pukul 2 dini hari dengan resmi menetapkan Kresidenan Jambi menjadi daerah otonomi tingkat satu provinsi yang berhubungan langsung dengan pemerintah pusat dan keluar dari Provinsi Sumatera Tengah. Dewan Banteng selaku penguasa pemerintah Provinsi Sumatera Tengah yang telah mengambil alih pemerintahan Provinsi Sumatera Tengah dari Gubernur Ruslan Muldia Harjo pada tanggal 9 Januari 1957 menyetujui keputusan BKRD. Pada tanggal 8 Februari 1957, Ketua Dewan Banteng Letkol Hamad Hussein melantik Presiden Jamin Dr. Datuk Bagindo sebagai Akting Gubernur dan Haji An-Nafi sebagai Wakil Akting Gubernur Provinsi Jambi. Dengan staf 11 orang yaitu Nuhan, R.D. Hasan Amin, M. Adnan Kusim, Haji Amanaf Salim, Syamsu Bahrun, KMS Haji As-Somad, R.D. Suhur, Manan Imron, Nungci, dan Abdul Umar, yang dikukuhkan dengan SK nomor 009 garis miring KD garis miring U garis miring LKPTS tertanggal 8 Februari 1957 dan sekaligus meresmikan berdirinya Provinsi Jambi di halaman rumah residen Jambi atau kini menjadi daerah gubernur pemerintah Gubernur Jambi. Pada tanggal 9 Agustus 1957, Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno akhirnya menandatangani di Denpasar, Bali, Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang pembentukan Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Jambi.
Dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, tanggal 25 Juli 1958, Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang pembentukan daerah Sumatera Barat tingkat 1, Jambi dan Riau, atau Undang-Undang Nomor 1957 Nomor 75 sebagai undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 disebutkan pada pasal 1 huruf B bahwa daerah Sumatera tingkat 1 Jambi wilayahnya mencakup wilayah daerah Sumatera tingkat 1 2 Batanghari, Merangin, Kota Praja, Jambi, serta Kecamatan Kerinci Hulu, Tengah, dan Hilir. Kelanjutannya, Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tersebut pada tanggal 19 Desember 1958, Menteri Dalam Negeri Soeharto Hadjadinata mengangkat dan menetapkan Jamin Gr. Datuk Bagindo sebagai Residen Jambi, DSN-DD Gubernur atau Residen yang ditugaskan sebagai Gubernur Provinsi Jambi dengan SK nomor UP-5-8-4. Pejabat Gubernur pada tanggal 30 Desember 1958 meresmikan berdirinya Provinsi Jambi atas nama Menteri Dalam Negeri di Gedung Nasional Jambi atau sekarang sebagai Gedung BKOW. Kendati de jure Provinsi Jambi itu ditetapkan dengan Undang-Undang Darurat 1957 dan kemudian Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, tapi dengan pertimbangan sejarah asal-usul pembentukannya oleh masyarakat Jambi melalui BKRD, maka tanggal keputusan BKRD tanggal 6 Januari 1957 ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Jambi, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 1970, tanggal 7 Juni 1970 tentang hari lahir Provinsi Jambi. Residen Jambi yaitu ada yang pertama Dr. Segaf Yahya, R. Inu Kertapati, 1945 sampai 1950, Basan 1950 sampai 1953, Aceh Soensen, Soensen Puang Limbaro 1953 sampai 1954, R. Sudono 1954 sampai 1955, Jamin Datuk Bagindo 1954 sampai 1957 atau akting Gubernur Jambi. 6 Januari 1957, BKRD menyatakan Presidenan Jambi menjadi provinsi dan pada 8 Februari 1957, peresmian provinsi dan kantor gubernur di kediaman residen oleh Ketua Dewan Banteng. Pembentukan provinsi diperkuat oleh keputusan Dewan Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Juli 1957. Selanjutnya, dalam sejarahnya Jambi juga terdapat kolonial residen Belanda di Jambi, yaitu ada Ol Hendrik, Ajn Ek Lambert, Th Al-Haying, Al-Kamerling, Ek Kwas, L. Petri, C. Portman, G. C. Van Dongen, A. Ekak Ezerman, Jr. F. Vescor van Niese, P. S. Steenboek, P. H. J. van der Molen, M. J. Royes, dan tahun 1942 sampai 1940 Jepang masuk ke Indonesia, masuk Jambi. Mungkin itulah sekian dari saya tentang bagaimana sejarah dari terbentuknya Provinsi Jambi dari masa Hindia Belanda sampai masa kemerdekaan Republik Indonesia. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah penyampaian. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.